Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat Bunda. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, hendaknya ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua, silakan membimbing untuk berdoa. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, seperti biasa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk bagiannya yang menjadi dirjen. Indonesia tanah airku pasti lestari, jaya, tetap jaya, siap, semangat luar biasa, beribadah, belajar, bersenang-senang, bahagia. Semua hadir ya? Ya, oke, alhamdulillah. Anak-anak, sebelum ke materi, baiknya silakan lihat di sekeliling kalian, mungkin ada sampah. Silakan diambil. Tidak ada? Oke, kita lanjut. Oke, ada yang masih ingat tentang 7 kebiasaan anak hebat, anak Indonesia hebat? Oke, silakan Alia. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makannya dan bergizi, gemar baca dan bermasyarakat, serta tidur cepat. Oke, tepuk tangan untuk Alia. Anak-anak, kita sekarang ada di ruang multimedia. Ya, kesepakatan yang di kelas kita bawa ke ruang multimedia ini. Paham? Oke. Tolong sesuaikan dengan kesepakatan kelas kita supaya pelajaran berjalan dengan lancar. Oke, anak-anak. Sebelum ke materi, materi hari kita hari ini adalah tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Sebelum ke materi, saya ingin bertanya, pertanyaan pemantiknya. Apa itu kecerdasan artifisial? Ini kemarin sudah kita bahas. Ada yang tahu? Ya. Kecerdasan artifisial adalah sistem atau perangkat lunak yang meniru kecerdasan manusia untuk menyelesaikan tugas tertentu menggunakan algoritma. Iya, masih ingat. Jadi kecerdasan manusia itu dibuat ya untuk mempermudah kegiatan manusia tersebut. Ya. Nah, ini ada sebuah gambar. Bagaimana tanggapanmu tentang gambar tersebut? Ya. Seram. Ada lagi? Unik. Random. Masuk logika nggak seperti ini? Ini gambar berkaitan dengan kecerdasan artifisial. Ada enggak? Iya. Iyanya di mana? Berteman dengan hewan buas. Oke, bagus. Oke, bagus. Nah, materi kita tentang konsep dasar artifisial, kecerdasan artifisial itu ada tujuan pembelajarannya untuk hari ini. Yang pertama adalah murid mampu mendefinisikan konsep kecerdasan artifisial generatif. Yang kedua adalah murid mampu menerapkan kecerdasan artifisial generatif pada kehidupan sehari-hari. Yang keempat, murid mampu menerapkan etika dan resiko penggunaan kecerdasan artifisial generatif. Yang keempat, murid mampu menganalisis konten deepfake. Nah, nanti
Yang terakhir saya ajarkan bagaimana membuat gambar EA. Misalnya wajahmu disamarkan dengan wajah orang lain, terus nanti kita akan mengupas tentang aplikasi di mana aplikasi itu bisa membaca gambar itu AI atau asli. Seperti itu. Oke. Kita ke materi. Yang pertama, KA generatif atau kecerdasan artifisial generatif. Yaitu kecerdasan artifisial generatif atau yang sering disebut AI generatif. Adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada kemampuan sistem untuk menghasilkan konten baru yang orisinal. Konten ini bisa berupa teks, gambar, musik, audio, video, atau bahkan kode komputer. Contohnya, penggunaan ChatGPT atau Gemini. ChatGPT itu termasuk kecerdasan artifisial, AI. Terus apa hubungannya dengan KA generatif? KA generatif ini hasil dari AI itu. Yang membuat atau menghasilkan yang baru, konten yang baru. Dan orisinal. Gitu. Maksudnya seperti itu. Paham? Jadi ada AI, ya, ada AI. Di dalam AI itu bisa membuat konten yang baru. Maksudnya gitu. Ya, kita lanjut. KA generatif dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi kecerdasan artifisial telah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dampaknya tidak hanya dirasakan di sektor teknologi, tetapi juga semakin meluas ke dunia bisnis atau ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami berbagai manfaat kecerdasan artifisial dalam berbagai bidang kehidupan. Nih beberapa jenisnya. Industri kreatif dan desain. Ada AI yang khusus untuk desain. Contohnya apa? Canva. Dulunya kita pakai PowerPoint ya. Untuk lebih mudahnya pakai Canva. Tinggal kita ketik saja, buatkan PPT, selesai, jalan, jadi. Paham? Berikutnya industri teks atau jurnalistik, kita pakai GPT. Kita buat proposal. Ya, buatkan proposal. Kegiatan ini dengan apa tujuannya, ini semuanya dimasukkan di situ, diklik, langsung jadi. Ya, berikutnya industri musik. Kita buat status. Sekarang di WA kita bisa di WA bisa menambah status kita dengan musik ya. Nah, itu tidak menghilangkan identitas musik itu, hak ciptanya gitu. Karena sudah terdaftar di AI-nya. Berikutnya pengembangan game. Dulu game pernah tahu gamebot enggak? Nah, dulu kan tidak ada internet ya, kita sudah tersistem di situ. Tapi sekarang apa? Kita bisa main game di web. Apalagi lebih mudahnya di HP kita. Kayak ML, apalagi FF. Ya itu wes lah. Berikutnya, perkembangan produk dan riset. Produk dan riset ini kita bisa membuat sesuatu yang unlimited dengan cara menggunakan desain 3D. Kita bisa membuat produk itu dengan bantuan AI. Berikutnya e-commerce, periklanan. Misalnya kita sekarang beli tidak harus ke pasar atau ke toko ya. Dengan cara e-commerce yaitu tentang Shopee, kita tinggal pesan, ya kita COD selesai. Karena AI membuat kemudahan. Ya. Berikutnya pendidikan. Pendidikan ini banyakkan kita contohnya Canva. Canva di dunia pendidikan itu sangat sering dipakai. Ya. Oke. Selanjutnya, etika dan risiko kecerdasan artifisial generatif. Yaitu kecerdasan artifisial telah membawa banyak kemajuan dan peluang dalam berbagai bidang. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan sejumlah tantangan etika dan resiko yang perlu dipertimbangkan secara serius. Apa itu? Nah ini, etika penggunaan KA. Jadi etika dan resiko. Saya jelaskan satu-satu. KA memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, memecahkan masalah kompleks apa kompleks? Rumit atau
susah. Dan mendorong inovasi. Tahu inovasi? Membuat sesuatu ya yang baru. Namun seperti teknologi lainnya, KA juga dapat disalahgunakan atau memberikan dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, etika menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa kecerdasan artifisial digunakan untuk kebaikan dan meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Ya, salah satu aspek utama dalam etika KA generatif adalah memastikan bahwa teknologi digunakan secara transparan dan adil serta menghormati hak cipta dan kepemilikan intelektual. Jadi benar-benar kalau kita menggunakan AI harus menggunakan etika yang baik dan untuk tujuan yang baik. Ya. Nah, ini resikonya. Resiko penggunaan kecerdasan artifisial generatif. AI generatif adalah teknologi yang menciptakan konten baru seperti teks, gambar, audio, dan video. Meskipun menawarkan banyak manfaat, penggunanya juga membawa berbagai resiko yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa resiko utama dari penggunaan AI generatif. Pertama, potensi penyalahgunaan dan hoax. Wow, ini bahaya sudah. Sekarang kan lebih mudah ya untuk hoax, untuk memfitnah itu lebih mudah ya karena ada AI. Nah, dengan adanya KA generatif kita harus beretika dengan baik untuk meminimalkan resiko resiko untuk membuat resiko membuat itu? Sesuatu yang tidak baik. Ya. Nah, berikutnya bias dalam data dan hasil. Ini adalah suatu kesalahan yang dibuat AI sehingga data dan hasil itu tidak sesuai. Berikutnya pelanggaran privasi dan keamanan data. Bisa saja dengan AI kita bisa membobol suatu situs. Akhirnya situs itu bisa dirusak. Gitu. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Oh ya, Alia. Pak, tadi berarti maksudnya bias dalam data dan hasil itu seperti apa, Pak? Ini ada contoh. Saya baca modul pelatihan saya, itu ada contoh. Di suatu perusahaan di Amerika, itu ada suatu aplikasi, di mana aplikasi itu dibuat adanya bias, ada penyimpangan. Penyimpangannya itu apa? Yang membuat itu semacam rasis artinya hanya digunakan untuk kulit putih saja. Tidak dievaluasi. Ternyata di browser itu ada yang kulit hitam. Akhirnya yang kulit hitam itu tidak terbaca dan tidak terdeteksi. Nah, itu yang dijelaskan tentang bias dalam data dan hasil. Nah, itu perlu dievaluasi lagi. Kalau adanya, makanya ada bias dalam data dan hasil. Nah, setiap aplikasi yang dibuat harus ada evaluasi. Kayak apa itu? Kalau di game itu maintenance ya. Nah, ada perbaikan. Seharusnya dilakukan seperti itu. Makanya bias dalam data dan hasil. Paham? Oke, kita lanjut. Konten deepfake. Deepfake yang merupakan gabungan, sudah pernah dengar istilah ini? Deepfake. Belum? Ya wis tak jelaskan lagi. Konten deepfake. Deepfake yang merupakan gabungan dari kata deep learning dan fake. Fake itu palsu. Deepfake adalah teknik memanipulasi gambar, suara, atau video dengan kecerdasan artifisial sehingga tercipta konten baru yang terlihat asli dan meyakinkan. Oke, kita lanjut. Deepfake bekerja menggunakan dua algoritma, yaitu generator dan diskriminator. Generator membuat kumpulan data pelatihan berdasarkan output yang diinginkan dan membuat konten digital palsu awal. Jadi awal palsunya. Nah, diskriminator menganalisis seberapa realistis. Jadi generator itu dibuat, AI-nya ya dibuat, terus diskriminator ini untuk menganalisis kenyataan apa bukan, buatan atau bukan. Maksudnya seperti itu. Atau itu, diskriminator menganalisis seberapa realistis atau palsu versi awal konten tersebut. Proses ini diulang sehingga generator dapat meningkatkan kemampuan dalam membuat konten yang realistis. Jadi
diskriminator ini sebagai penilaiannya untuk generator. Setelah dibuat hasilnya itu digunakan diskriminator ini terbaca apa tidak? Paham maksudnya? Generator itu buat aplikasi ya untuk membuat sesuatu konten digital palsu. Nah, sedangkan diskriminator itu mendeteksi. Maksudnya seperti itu. Paham? Oke, kita lanjut. Nah, deepfake juga memiliki potensi untuk digunakan dalam pembuatan berita palsu yang tampak realistis, pemerasan atau bahkan sabotase politik. Kita kalau lihat media sosial sudah tahu ya, tiba-tiba ada polisi yang ketawa itu ngobrol ketawa ya, yang membahas tentang pemerintah Konoha. Ya, ada yang berdasi itu, wah kita itu senang mengambil uang rakyat, nah gitu ya. Itu kan video AI banyak sekarang ya. Nah, di sini letaknya. Untuk mendeteksi deepfake bisa menjadi tantangan karena teknologi ini terus berkembang dan semakin canggih. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam pembuatan deepfake, termasuk web sweeping, lip sync. Web sweeping ini ada sebuah gambar, ya, ada sebuah gambar dimasukkan, model gambar gitu. Kamu ingin wajahnya yang digambar itu wajah kamu. Jadikan wajah kamu, itu namanya face sweeping. Nah, nanti kita coba. Itu sudah saya berikan alamat webnya. Terus lip sync. Lip sync ini bisa saja suara kamu dibuat. Kayak kemarin tuh yang ada kartun yang bicara itu. Nah, itu lip sync bisa. Bisa masuk ke Puppet Master. Puppet Master. Voice cloning, ya, suara kamu diambil, dimasukkan dalam sebuah, misalnya foto kamu, foto, ya, terus ini misalnya, terus orang merekam suara kamu, sudah punya foto kamu dan suara kamu dimasukkan, dia membuat teks, akhirnya apa? Gambar itu akan real seperti kamu berbicara, tapi kata-katanya berbeda. Ya, dibuat seperti itu. Paham? Nah, menganalisis deepfake berkualitas tinggi tidak mudah dikenali. Tetapi dengan latihan orang dapat membangun intuisi untuk mengidentifikasi mana yang palsu dan mana yang asli. Kalian dapat berlatih mencoba mendeteksi deepfake yang disediakan oleh MIT, yaitu suatu institut, namanya itu Massachusetts Institute of Technology, ya, yakni detect fix, terus pengamatan visual awal, dan juga hive moderation. Ini pernah saya coba, hive moderation ini pada saat pelatihan, ternyata membantu kita mendeteksi apakah gambar atau video itu AI atau bukan. Nah, kita nanti coba. Nah, oke anak-anak. Sebelum kalian mengerjakan tugas dari saya, ada pertanyaan tidak? Tidak. Oke, saya beri waktu 1 menit untuk membentuk kelompok yang sudah kita lakukan kemarin, sudah saya tentukan kemarin. Silakan, saya beri waktu 1 menit. Monggo. Satu kelompok terdiri dari berapa? 5 orang, iya. Silakan. Sudah? Sudah, oke. Saya akan bagikan LKPD. Silakan dicermati. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Sudah? Silakan cermati bersama-sama. Silakan ditulis kelompoknya ya, kelompok 1, 2, 3, 4.
Ya, 1, 2, 3, 4. Silakan tulis nama anggotanya, kelasnya. Oke. Pertanyaannya, apa yang kalian ketahui tentang kecerdasan artifisial? Yang kedua, sudah saya jelaskan tadi ya. Apa yang kalian ketahui tentang kecerdasan artifisial generatif? Tadi sudah. Yang ketiga, jelaskan etika dan risiko penggunaan KA generatif. Jadi etikanya bagaimana tadi, resikonya bagaimana. Yang keempat, buatkan gambar foto dengan menggunakan face sweeping. Yang kelima, gunakan hasil dari face sweeping itu masukkan ke have moderation untuk menganalisis foto yang nomor 4 itu. Ya, saya bagikan linknya di WA. Paham? Kalian cermati nanti dibagi ya. Ini ada berapa, 5 pertanyaan ya? Bagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, fokus. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Nanti untuk face sweepingnya kalau sudah selesai di screenshot kirim ke WA PND. Ya, terus begitu juga di have moderationnya itu. Yang untuk mendeteksi apa tidak. Ya, kalau sudah ada persennya, di screenshot juga, dikirim ke WA Pak Indi. Enggak, perwakilan satu kelompok satu. Nah, silakan difoto temennya. Oke, masukkan ke have moderation yang tadi. Masukkan ke have moderation. Sudah? Mari. Oke, sudah? Sudah, anak? Sudah. Oke, sudah. Oke, sekarang waktunya memprestasikan hasil dari mengerjakan tugasnya. Siapa dulu? Oke, ayo, kelompoknya Jalal. Ini hasilnya ya?
Yang pertama buat apa? Face sweeping. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan hasil kinerja kami dalam tugas mengenai kecerdasan artifisial. Nah, ini jadi foto teman kami. Nah, ini foto hasilnya. Hasil foto teman kami yang sudah saya gabungkan menjadi foto AI. Nah, ini sudah saya tes di Hive Moderation, hasilnya itu Pak yang pertama. Hasilnya 99,9%. Jadi foto ini adalah real AI. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika terjadi kesalahan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok. Oke, itu tadi presentasi dari teman-teman kalian. Kegunaan tadi apa? Wave sweeping ya. Oke, terus sama Hive Moderation ya. Nah, itu silakan digunakan jika ada sesuatu tentang ini AI atau bukan. Ya, gunakan aplikasi itu. Oke, anak-anak. Oh ya, kita kan sudah melakukan tadi pembelajaran ya. Kita ice breaking lagi. Ya, tepuk semangat. Oke, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah untuk materi ini yaitu KA adalah teknologi yang berkembang pesat dan peran KA dalam dunia komunikasi akan terus berkembang di masa depan. Etika adalah fondasi penting untuk memastikan bahwa kecerdasan artifisial digunakan untuk kebaikan dan memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia. Dengan memahami dan menerapkan etika yang bertanggung jawab, kita dapat menavigasi potensi resiko dan memaksimalkan manfaat KA untuk masa depan yang lebih baik. Ya, tolong anak-anak kalau sudah seperti ini kita teknologi sangat berkembang pesat, gunakanlah dengan cara yang bijak. Ya, oke, agar apa yang kita gunakan bermanfaat. Oke, anak-anak. Silakan, saya meminta refleksi dari kalian tentang pembelajaran hari ini. Pindai kode barcode tersebut dengan handphone kalian, kemudian isilah pertanyaan tersebut sesuai apa yang kamu lakukan selama pembelajaran ini. Sudah ya? Sudah, oke. Itu refleksi kalian saya butuhkan untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita bahas tentang AI lagi lebih mendalam lagi. Ya, kemungkinan nanti ada beberapa aplikasi kita coba. Ya. Oke. Oke, itu saya minta satu siswa. Bagaimana pembelajaran hari ini? Ya, seru. Ada lagi? Asik. Oke, terima kasih. Ada lagi? Itu tadi aplikasi-aplikasi yang kalian gunakan itu gunakan dengan bijak. Ya. Oke, cukup sekian anak-anak untuk pelajaran ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.